السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimakumullah. Meskipun hari raya berkurban sudah melewati kita, meskipun Yaumun Nahar baru saja kita lalui, masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah yang agung ini. Syiar yang paling besar bagi kaum muslimin, Yaumun Nahar, hari berkurban. Sebuah ibadah yang diambil dari kisah bersejarah, kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yakni Hajar dan Ismail alaihissalam putranya. Sebuah kisah yang penuh dengan keteladanan, sebuah kisah di mana di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Sebagaimana Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada uswah hasanah, ada contoh yang baik, ada suri tauladan pada kisah yang dialami fi Ibrahim, yakni Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarga. Pelajaran pertama, yakni tentang berprasangka baik atau berhusnudzan kepada Allah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, Ibrahim mendapatkan perintah yang teramat berat, yakni membawa istri dan anaknya yang masih dalam susuan istrinya untuk dibawa ke tempat yang kosong dan jauh dari negerinya, melintasi gurun Sahara, ribuan kilometer, sampailah mereka di sebuah lembah yang gersang dan tandus dan tidak ada kehidupan sama sekali, yang kemudian kita kenal dengan Makkah Al-Mukarramah. Dan kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya. Dan tentu saja Hajar bertanya kepada sang suami. Meskipun berkali-kali Hajar mencoba bertanya dan Ibrahim tetap tidak menjawab. Lalu apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di tempat yang kosong ini? Maka Hajar tahu bahwasanya dari isyarat Nabi Ibrahim
ini adalah perintah Allah. Idzan la yudayyiquna Allah. Maka Hajar pun berkata dengan penuh kebesaran hati, idzan, kalau begitu, la yudayyiquna Allah. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan diriku. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim sebagai seorang suami harus meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang kosong dan sangat berbahaya. Lihat bagaimana Hajar, seorang perempuan dengan membawa bayi yang masih dalam susuan, harus ditinggal oleh suami tersayangnya di tempat yang kosong, tidak ada air, tidak ada makanan. Bagaimana prasangka baik keduanya, Ibrahim dan Hajar, terhadap Allah. Dan ini berbanding terbalik dengan kenyataan kita sekarang. Banyak orang-orang sekarang frustasi bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan. Banyak orang yang frustasi justru karena mereka diberi kemewahan, diberi kemudahan. Bukan tidak punya rumah, bukan tidak punya kendaraan. Tapi kenapa sekarang banyak orang yang frustasi? Lebih karena tipisnya rasa husnuzon kepada Allah. Padahal Islam mewajibkan kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Ketika seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka sebenarnya dia sedang menuliskan takdir buruknya sendiri. Dan sebaliknya, ketika seseorang berprasangka baik kepada Allah, saat itu juga dia telah meminta kepada Allah untuk menakdirkan hal-hal baik kepadanya. Sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, ana ala dhanni abdi bi falyadhanna bi ma syaa. Kata Allah dalam hadis tersebut, saya berdasarkan prasangka hamba-hambaku. Falyadhanna bi ma syaa. Maka berprasangkalah kalian sekehendak kalian. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman, sebagai orang-orang yang mengaku memegang teguh akidah Islam, kita yang rajin beribadah, kalau kita datang rajin ke kajian, maka tidak perlu kita berprasangka buruk pada Allah. Ana ala dhanni abdi, karena Allah sesuai persangkaan hamba. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah tentang pentingnya berusaha bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki Allah. Singkat cerita, Hajar ditinggal oleh Ibrahim, kemudian bahan perbekalannya pun habis, maka Ismail pun mulai meronta-ronta dan meminta air. Maka apa yang Hajar lakukan? Beliau berlari menuju Bukit Safa. Sampainya di sana, beliau tidak melihat apapun. Berlarilah beliau menuju Bukit Marwah. Sampai di sana, beliau pun tidak melihat apapun. Dan ini beliau lakukan sebanyak 7 kali. Seandainya kita yang mengalami, rasa-rasanya 1 kali pun kita sudah akan diliputi oleh keputusasaan. Tapi Hajar melakukannya 7 kali. Pelajaran apa yang hendak Hajar berikan pada kita? Bahwasanya meskipun Hajar adalah seorang istri Nabi, meskipun Hajar sedang mengalami peristiwa yang diperintahkan oleh Allah, tapi Hajar tidak duduk berpangku tangan menunggu air jatuh dari langit. Tidak. Hajar berlari menuju Bukit Safa dan Bukit Marwah. Meskipun akhirnya airnya ada di dekat Ismail alaihissalam. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin kita menjemput rezeki kita. Lihat bagaimana Hajar berupaya
mengeluarkan seluruh tenaganya, berusaha keras untuk mencari air. Padahal Allah sudah tetapkan rezeki kita masing-masing. Apakah kita akan berpangku tangan saja di dalam masjid, di dalam rumah, berdoa, berzikir, menunggu rezeki itu datang? Tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah berkata, barang siapa yang mencari seikat kayu kemudian dia panggul di atas pundaknya, itu lebih mulia daripada dia meminta-minta dia dapat ataupun tidak. Meskipun Islam menuntut kita untuk bekerja keras dalam menjemput rezeki, bukan berarti kita bisa dengan seenaknya melanggar batasan-batasan halal dan haram. Tidak bisa kita seenaknya. La yadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin abada. An-nar awwal bih. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga abadan selama-lamanya. Lahmun, daging, nabatan min sukhtin, daging yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, dari makanan-makanan yang haram, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Makanan yang haram bukan hanya babi. Sapi pun kalau dibeli dengan uang korupsi maka akan jadi haram. Minuman yang haram bukan cuma khamr. Kopi pun yang sering kita minum bisa jadi haram kalau kita beli dengan harta riba. Maka waspadalah. Waspada. Berusahalah kita dengan sungguh-sungguh karena Islam mengajarkan kita untuk itu. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim, Hajar dan Ismail adalah tentang pengorbanan yang sebenarnya kepada Allah. Sebagaimana telah Allah firmankan, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka ketika Ismail mencapai usia dewasa, qala ya bunay, Ibrahim berkata, inni ara fil manam anni adbahuk. Aku dimimpikan oleh Allah bahwasanya aku harus menyembelihmu. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Apakah Ibrahim memaksa Ismail untuk disembelih? Tidak. Lihat kepasrahan Ismail dan juga ayahandanya ketika mendapatkan perintah yang sungguh teramat berat, yang tidak akan pernah diulang lagi perintah ini kepada siapapun hingga hari kiamat, untuk mengorbankan nyawa. Dan Ismail menerima perintah ini dengan penuh kerelaan. Allah memerintahkan kita di Yaumun Nahr hanya untuk menyembelih hewan kurban, kemudian membagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kita, bukan menyuruh kita untuk mengorbankan anak kita, bukan untuk mengorbankan rumah kita, bukan untuk mengorbankan anggota keluarga kita. Tidak.
Allah cuma minta kita membeli hewan kemudian disembelih. Dan ini bukan pelajaran dalam melatih kita jiwa sosial semata, tidak. Ini bukan dalam rangka melatih kita menjadi orang yang dermawan. Bukan hanya. Tapi ada pelajaran besar di balik itu, yakni pengorbanan terhadap agama kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tugas dari Allah untuk mendakwahkan agama yang satu-satunya benar, yakni Islam, ini adalah tugas yang sangat berat. Oleh karenanya Rasulullah harus dengan pengorbanan yang sangat besar. Lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Mereka rela ditindas, disiksa, dibunuh oleh kaum Quraisy. Dan kemudian sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melanjutkan estafet dakwah, menghadapi kekuatan-kekuatan kafir yang sangat kuat, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Apakah ini adalah hanya memerlukan pengorbanan yang kecil? Tidak. Lihat bagaimana para ulama berkorban dalam mengumpulkan hadis-hadis, mencatat hadis-hadis dalam rangka menjaga kemurnian agama ini. Lihat bagaimana pengorbanan saudara-saudara kita di Palestina. Rumah mereka sekarang rata dengan tanah. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan anak, istrinya, orang tuanya, semua keluarga sudah dihabisi oleh orang-orang ini. Pengorbanan yang sangat berat yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Lalu apa pengorbanan kita untuk agama kita? Termasuk yang berbicara ini. Apa pengorbanan kita? Ismail menjadi sosok yang penyantun dan penyabar, yang tanpa harus dipaksa, beliau rela untuk disembelih oleh ayahandanya sendiri. Ini bukan hasil didikan yang singkat. Ini adalah hasil pengorbanan yang berat dari seorang ayahanda dan ibunya dalam mendidik anaknya. Tentunya dengan taufik dan hidayah dari Allah. Tidak butuh waktu yang singkat untuk membuat Ismail. Butuh perjuangan yang lama dan keras untuk membuat Ismail menjadi sosok yang penyabar dan penyantun. Tidak mudah untuk melakukan itu. Dan anak-anak kita sangat membutuhkan kita. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dengan akhlak yang rusak. Sudahkah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita? Sudahkah kita dalam sujud kita mendoakan mereka supaya menjadi anak-anak yang salih? Jangan kita merasa bangga hanya karena anak kita sudah teredukasi dengan pendidikan-pendidikan dunia. Namun kita biasa-biasa saja ketika akhlak mereka rusak. Semakin jauh mereka dari agama. Tontonan-tontonan merusak. Kemaksiatan-kemaksiatan sudah tersebar di lingkungan kita. Dan tugas kita sebagai orang tua untuk menjaga mereka. Sungguh kita sangat mendambakan anak-anak yang tekun beribadah. Sungguh kita sangat mendambakan anak-anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Itu pasti. Kita pun sangat mendambakan anak-anak kita bisa sampai ke level Nabi Ismail dan berkorban untuk agamanya. Nggak usah terlalu muluk-muluk berkorban untuk agamanya. Berkorban untuk dirinya sendiri dalam rangka mencapai kebaikan. Bisa tidak kita mengajarkan kepada anak kita supaya berkorban untuk mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, padahal bukan untuk orang lain. Sudah sepatutnya kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
Jaga anak-anak kalian, didik mereka, bimbing mereka, nasihati mereka, jadikan mereka orang-orang yang beriman, jauhkan mereka dari neraka, dekatkan mereka ke surga. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan mereka untuk sholat dan bersabar ketika engkau memerintahkannya. Wa idh qala Luqman libnihi, ketika Luqman berkata kepada anak, ya bunayya, wa huwa ya'idu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Ini bukti bahwasanya kita bertanggung jawab dengan keimanan anak-anak kita. Jangan kita lepaskan mereka begitu saja termakan oleh kemaksiatan-kemaksiatan. Oleh karenanya kita akan berdoa mudah-mudahan Allah memperkenakan cita-cita dan harapan kita supaya kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمتنا ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.